Pada video ini kita akan belajar mengenai satu shortcut yang saya suka banget, namanya Quick Access Toolbar. Teman-teman kalau perhatikan di PowerPoint saya, itu ada beberapa icons di bawah ribbon. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan ada menu File, Home, Insert, ya, itu adalah menu utamanya atau ribbon. Kemudian kalau teman-teman lihat di bawahnya itu ada deretan shortcut bentuknya icon yang custom. Kalau teman-teman tidak pernah mengcustom, maka nggak akan pernah muncul seperti ini. Nah, ini gunanya buat apa? Ini banyak banget fungsinya dan saya suka banget. Jadi misalnya, kita sering memasukkan shapes pada materi presentasi. Maka kita akan pilih menu Insert, kemudian kita pilih Shapes, baru kita pilih wujudnya apa. Misalnya, sebuah rectangle ya, baru kita gambar seperti ini. Dan kalau teman-teman sering banget melakukan hal yang seperti ini, maka sebaiknya insert shapes itu kita pindahkan ke quick access toolbar. Sehingga kalau kita mau masukkan shapes, kita tinggal klik di sini dan nanti bisa lebih mudah. Nah, ini adalah rekomendasi untuk quick access toolbar yang sering saya pakai, kurang lebih ada 14. Ini tidak harus sama, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Mari kita coba explore satu persatu dan kita lihat bagaimana cara menambahkannya, teman-teman. Mari kita mulai dari yang pertama, text box. Text box ini otomatis sangat berguna ya, karena kalau kita bikin sebuah materi presentasi pasti akan pernah memasukkan text box ya. Normalnya caranya gini teman-teman, kita pilih menu insert, kemudian ke kanan ini ada text box. Kita klik text box-nya, lalu kita klik di kanvas, baru kita ketik ya. Misalnya di sini adalah belajar presentasi. Kita akan masukkan si insert text box ini ke dalam quick access toolbar ya. Jadi caranya gini teman-teman, kita pilih dulu menu insert, kemudian kita pilih yang namanya text box. Di sini kita klik kanan dan ada pilihan add to quick access toolbar. Kita klik aja, maka dia akan muncul nih. Kalau teman-teman semua belum pernah melakukan customisasi dari quick access toolbar, maka dia akan muncul di atas nih. Nah, lihat deh di atas. Itu ada undo sama ada yang barusan kita masukin, draw text box ya. Nah, kalau di atas nih susah nih teman-teman, sempit lama-lama. Nah, kita pindahkan ke bawah. Caranya gimana? Lihat di sini ada segitiga kecil ya. Customize Quick Access Toolbar, kita klik aja. Kemudian kita pilih yang namanya Show Below the Ribbon. Kita klik di sini, maka dia akan pindah ke bawah nih teman-teman. Lihat, kita udah punya dua nih. Ada undo, ada text box ya. Jadi kalau kita mau masukin text box, kita tinggal klik aja di sini, klik. Lalu kursornya ke tengah kanvas dan udah kita ketik misalnya belajar presentasi. Udah selesai teman-teman. Asik ya? Oke, yang berikutnya teman-teman adalah font color. Ini tuh buat ganti-ganti warna font ya. Jadi misalnya saya punya font color gini, kemudian saya mau ubah yang di bagian color, saya tinggal blok, kemudian saya pilih menu home. Di sini ada font color ya teman-teman ya. Di sini saya bisa pilih misalnya warna orange gitu kan. Nah, ini kan akan merepotkan kalau kita lagi di mana gitu. Nah, supaya gampang sama kayak tadi, kita pilih di menu home, kemudian pilih di font color, kita klik kanan, kita pilih add to quick access toolbar. Lihat, dia nambah ya. Oke, kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah align text. Misalnya kita punya sebuah shapes ya, gini. Terus kita pengen teksnya itu berada di rata tengah misalnya, atau rata bawah gitu, atau di atas. Ini kan contohnya di atas ya. Nah, itu gimana teman-teman? Nah, kita bisa mainkan align text-nya. Itu ada di menu home ya. Kita ada di tengah-tengah, di sini, di bagian paragraf. Ini kalau kita klik, nah ini dia. Ada top, ada middle, ada bottom ya. Jadi, kita tinggal klik kanan dan pilih add to quick access toolbar. Sehingga kalau kita mau atur misalnya, saya mau taruh teksnya itu di rata atas ya, di top, kemudian kita taruh di tengah-tengah. Nah, berikutnya adalah insert shapes. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Langsung aja kita masuk ke menu insert, kemudian di sini ada shapes, kita tinggal klik kanan dan pilih add to quick access toolbar. Nambah ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah edit shapes. Nah, ini berguna banget. Saya coba masukkan sebuah shapes menggunakan quick access toolbar ya. Kita klik, misalnya saya gambar sebuah lingkaran. Nah, ternyata begitu sudah digambar lingkaran yang salah nih. Harusnya bukan lingkaran, harusnya adalah persegi. Nah, yang saya lakukan adalah saya masuk ke menu shape format, saya pilih edit shape dan saya pilih change shape ya. Saya bisa atur di sini menjadi persegi. Nah, teman-teman semua. Jadi, kita pilih di menu shape format, kita pilih edit shape-nya di sini, kita klik kanan dan pilih add to quick access toolbar. Asik ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah insert icon. Ini akan sangat bermanfaat sekali kalau kita lagi bikin materi presentasi. Posisinya itu ada di insert, ada di menu icons ya. Kita tinggal klik kanan dan pilih add to quick access toolbar. Kalau teman-teman menggunakan PPT versi 365 atau Microsoft 365, ini sekarang banyak banget pilihannya ya. Jadi kalau dulu itu hanya ada image dan icon. Sekarang itu ada cutout people, ada stickers, ya ini lucu-lucu ya. Ada video,
kemudian ada lagi illustration, dan yang paling baru adalah ada cartoon people. Jadi banyak banget sekarang variasinya. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft 365 ini sudah tersedia dan bisa digunakan untuk membuat materi presentasinya jadi tambah catchy ya. Oke, berikutnya adalah yang namanya shape fill. Kita sering banget ya bikin sebuah shapes nih. Kita bikin shapes misalnya persegi seperti ini. Kemudian saya mau ganti warnanya. Saya mau ganti warna nih. Yang kita lakukan apa? Kita klik shapes-nya, kita pilih shape format, kita pilih shape fill di sini ya. Nah, baru di sini muncul macam-macam. Di sini kita klik kanan shape fill-nya, kita pilih add to quick access toolbar. Dia muncul nih di sini. Jadi kalau kita udah bikin shapes, kita mau ganti warna tinggal klik di sini dan enak banget ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya adalah shape outline. Jadi misalnya kita sudah bikin sebuah shapes nih. Misalnya saya bikin sebuah segitiga seperti ini ya. Oke, kemudian saya mau ganti warnanya. Saya ganti jadi orange seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada garis tepinya nih, ya kan? Untuk membuang garis tepinya, kita biasanya masuk ke shape format, kita pilih shape outline, dan kita pilih no outline. Betul ya? Nah, shape outline-nya teman-teman klik kanan, dan pilih add to quick access toolbar. Jadi kalau mau ngapus outline, sekarang udah gampang banget. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya itu outline weight. Nah, ini adalah ketebalan dari garis tepi. Contoh misalnya saya punya seperti ini ya. Segitiga yang barusan kita buat. Nah, kalau kita lihat ini, teman-teman, ini kan tipis banget outline-nya. Kita mau bikin jadi tebal. Caranya gimana? Caranya gini. Kita pilih gambar segitiganya dulu, kita pilih shape format, kita pilih shape outline. Nah, di sini kita masuk ke weight. Betul ya? Nah, di sini kita bisa atur misalnya mau lebih tipis atau mau lebih tebal ya. Nah, sekarang weight-nya nih teman-teman, arahkan kursornya ke weight, klik kanan dan pilih add to quick access toolbar. Jadi sekarang kalau ngatur-ngatur ketebalan dari garis tepi gampang banget. Berikutnya adalah object alignment. Misalnya saya punya 5 buah objek seperti berikut ini. Saya mau membuat mereka semua dalam satu baris yang rapi ya dan distribusinya rata. Caranya gimana? Jadi caranya gini, kita klik dulu objek yang paling belakang, kita geser misalnya seperti ini. Kuncinya adalah yang paling depan sama yang paling belakang. Jadi aturnya kepala sama ekor. Nah, untuk mengatur distribusinya supaya rata, kita perlu blok semua. Ya, setelah mengatur kepala sama ekornya tadi, kita blok semua. Kita pilih menu yang namanya shape format, kita pilih align object ya. Nah, di sini kita pilih yang pertama dulu teman-teman adalah align middle. Kalau kita klik align middle, lihat apa yang terjadi, klik, dia akan rata satu garis. Nah, problemnya adalah distribusinya nggak rata nih, teman-teman. Gimana dong caranya? Caranya adalah kita blok semua, ya, sekali lagi. Kemudian kita pilih shape format, kita pilih align, dan kita pilih distribute horizontal. Lihat hasilnya. Enak ya? Nah, jadi sekarang teman-teman semua boleh pilih di menu shape format, pilih di menu align, klik kanan, dan pilih add to quick access toolbar karena ini bakal kepake banget. Ya, kita lihat berikutnya adalah merge shapes. Ini dia teman-teman. Ini adalah the beauty of PowerPoint. Bagi teman-teman yang menggunakan PowerPoint versi 2013 ke atas sudah tersedia yang namanya merge shapes dan ini bakal kepake banget untuk mainan desain kreatif. Nah, sekarang saya punya 2 gambar seperti ini ya. Kita mau memasukkan gambarnya ke dalam shapes-nya. Caranya gimana? Caranya gampang banget ya. Pertama, kita pilih dulu gambar di belakang. Ya, ingat pilih gambar di belakang. Yang kedua kita pencet tombol shift di keyboard, tahan. Yang ketiga kita pilih lingkaran yang sudah kita buat di depan. Kemudian baru dilepas tombol shift-nya. Nah, teman-teman pilih di atas itu ada 2 menu, ada shape format dan picture format. Kita pilih yang shape format. Atau kalau teman-teman munculnya format dan format. Jadi ada 2 format ya. Format di kiri dan format di kanan. Teman-teman pilih yang format sebelah kiri. Nah, kemudian pilih yang namanya merge shapes. Ini kita klik kanan dulu. Kita pilih add to quick access toolbar. Kemudian coba kita klik yang di quick access toolbar. Kita pilih yang namanya intersect. Dan gambarnya masuk ke dalam lingkaran. Kemudian yang saya rekomendasikan lagi teman-teman menggunakan yang namanya slide master. Slide master ini berguna untuk mengatur halaman belakang ya, kayak misalnya mau masukin nomor halaman, mau masukin footer, mau masukin logo supaya nggak kegeser-geser, itu bisa banget menggunakan slide master. Biasanya untuk masuk ke slide master kita pilih menu yang namanya view, kemudian kita gerakan kursor kita ke sini, slide master ya. Ini kita klik kanan dan kita pilih add to quick access toolbar. Tampilannya nanti seperti ini. Kita klik aja. Jadi slide master itu berfungsi sebagai belakang panggung, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa memasukkan footer, memasukkan logo, memasukkan headline, dimana kalau nanti kita kembali ke tampilan depan itu nggak akan bisa diklik. Jadi dikunci di belakang, ya. Kemudian berikutnya adalah paragraf.
Sebagai contoh, misalnya kita punya tampilan seperti ini, dan kadang-kadang kita ngerasa jarak antar barisnya itu kejauhan. Pernah nggak ngerasa gitu? Jadi kita ngerasa ini tuh jadi kayak 6 baris konten yang masing-masing berdiri sendiri. Nah, jadi ternyata jaraknya itu bisa kita atur nih, teman-teman semua. Caranya gampang banget ya. Ini kita tinggal blok aja, seperti ini ya. Biasanya kita masuk ke sini, ke home, kemudian kita masuk ke dalam line spacing di sini, kita klik, dan kita pilih line spacing option. Nah, teman-teman semua, di sini ada jarak nih, line spacing mau single, 1,5, atau double, atau seterusnya ya. Kalau kita pilih double, maka jaraknya akan lebar. Nah, settingan yang sama bisa kita atur dengan yang namanya Quick Access Toolbar Paragraph. Ada di mana? Agak tersembunyi nih, teman-teman. Jadi kita pilih menu home, kita pilih di bagian paragraf nih. Lihat di sini ada tulisan paragraf. Lihat di sebelahnya ada gambar segitiga kecil ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik kanan di sini. Kita klik kanan, kita pilih Add to Quick Access Toolbar. Lihat dia muncul ya. Ini kalau kita klik ya, langsung ke tampilan ini. Jadi kalau misalnya kita mau ubah nih spasinya menjadi 1,5, kita tinggal klik dan kita tekan OK, maka dia otomatis akan menjadi lebar ya. Atau sebaliknya, kita mau kecilin, bisa banget ya. Kita blok lagi, kita pilih paragraf. Kita pilihnya jangan 1,5, teman-teman. Kita pilihnya multiple dan kita perkecil di bagian add-nya. Kita ganti misalnya 0,8. Jadi lebih kecil dari 1. Kita tekan OK, lihat hasilnya dia akan nempel seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, terakhir adalah selection pane. Ini kepake banget karena ini yang membuat PowerPoint itu terlihat seperti Photoshop. Mari kita lihat contoh kasusnya berikut ini. Misalnya nih, saya punya sebuah bentuk ya, sebuah shapes segi 4. Kemudian, saya bikin sebuah shapes lain, lingkaran, dan saya tumpuk di atasnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengambil shapes persegi yang berada di belakang lingkaran? Ya, normalnya kita akan melakukan seperti ini. Kita klik lingkarannya, kita geser ke kanan, kemudian ini baru kita pilih ya. Misalnya kita mau ganti warnanya, lalu ini lingkarannya kita tutup lagi. Betul ya, ini yang sering kita lakukan. Dengan menggunakan yang namanya selection pane, kita nggak perlu seperti ini. Jadi, teman-teman tinggal pilih menu home, kemudian pilih yang namanya select di sini. Ada yang namanya selection pane, ini kita klik kanan, kita pilih add to quick access toolbar. Nah, ketika ini kita klik, perhatikan di sebelah kanan akan muncul yang namanya selection. Ada oval, ada rectangle, ada text box, dan ada gambar mata. Nah, ini dia teman-teman yang menarik, ada gambar mata. Ini jadi layer, kalau di Photoshop itu layer namanya. Ya, di sini coba yang oval ini saya hilangkan matanya ya, saya tinggal klik gambar matanya, maka dia hilang sementara. Nah, di sini saya bisa ganti warnanya, misalnya jadi orange, dan saya kembalikan lingkarannya dengan cara mengklik gambar matanya dan akan kembali seperti semula. Asik ya. Jadi ini dia teman-teman, kurang lebih ada 14 Quick Access Toolbar yang biasanya digunakan dan akan bermanfaat kalau misalnya nanti teman-teman membuat sebuah materi presentasi untuk mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.